warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk materi kelas 9. Dan sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu persamaan kuadrat. Nah, ini ada hubungannya dengan yang Ibu kasih tahu minggu lalu, yang kalian bikin segitiga, terus bikin lingkaran, sama bikin persegi panjang. Simak videonya sampai habis karena kalian akan tahu itu buat apa sih sebenarnya. Oke? Oke, di bab ini kita akan melalui beberapa part atau chapter. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua akar persamaan kuadrat, yang ketiga faktorisasi, yang keempat kuadrat sempurna, dan yang kelima adalah rumus kuadratik. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai di faktorisasi, itu pun juga nggak begitu semuanya sih. Baiklah, kita masuk aja langsung ke part pertama atau chapter pertama, yaitu tentang pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, pengertian dari persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu pangkat 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a dan b itu adalah koefisien, sementara x kuadrat dan x itu adalah variabel dan c adalah konstanta. Jadi C itu adalah sebuah bilangan yang tidak mempunyai variabel, makanya dia namanya konstanta. Sementara koefisien pasti mempunyai variabel. Ini materi aljabar sih kelas 7. Jadi akan terus kepake sampai nanti-nanti gitu. Oke, kita lanjut ke bagian atau chapter kedua, yaitu akar persamaan kuadrat. Nah, di akar persamaan kuadrat ini hanya untuk mengetahui jenis dari akarnya, bukan untuk mencari atau menentukan akar persamaan kuadrat. Karena kalau mencari atau menentukan nanti akan ada di chapter ketiga. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini merupakan hasil atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Biasanya disimbolkan dengan X1 dan X2. Banyak atau jenis akar itu kita bisa tentukan dari nilai diskriminannya. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Untuk lebih jelasnya kita akan simak jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu akar real atau nyata atau asli, di mana diskriminannya lebih dari 0. Jadi jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan yang real atau nyata namun memiliki akar-akar yang berlainan. Dengan kata lain, jadi X1-nya itu tidak sama dengan X2. Jadi beda angkanya. Nah, ini contohnya. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. Jadi sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, kita kelompokkan dulu. A-nya itu adalah 1, jadi ingat kalau X kuadrat berarti koefisiennya adalah 1. Sementara B-nya adalah 4 dan C sama dengan 2. Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus B kuadrat min 4 kali A kali C. Setelah kita hitung bersama-sama, ternyata didapatkan D-nya sama dengan 8. Jadi ingat, pangkat 2-in dulu, lalu kerjakan kalinya, lalu kita hitung sampai ketemu D sama dengan 8. Karena D-nya sama dengan 8 dan 8 itu lebih dari 0, maka akar yang dihasilkan adalah akar real atau akar asli atau nyata yang berlainan. Jadi nanti untuk mencari atau menentukannya kita ke chapter yang ketiga untuk faktorisasi. Di sini hanya untuk menentukan jenis akarnya saja. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah akar kembar atau D-nya sama dengan 0. Yang namanya kembar pasti X1-nya sama dengan X2. Atau akar-akarnya bernilai sama. Contohnya, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. Oke, berikutnya kita ke yang ketiga, yaitu akar imajiner atau akar tidak real.
di mana nilai diskriminannya adalah kurang dari 0. Berarti dia adalah bilangan bulat negatif. Contohnya misalkan tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x plus 4 sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan lagi ke dalam rumusnya, sesuaikan A, B, dan C-nya, lalu ternyata didapatkan jika diskriminannya adalah negatif 12. Maka otomatis dia termasuk akar yang imajiner. Jadi ingat, kalau imajiner adalah negatif. Lalu kita masuk ke chapter ketiga, yaitu bagian dari faktorisasi, atau kita sudah mulai menentukan berapa sih akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, faktorisasi ini merupakan salah satu cara untuk menentukan atau mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Beberapa cara faktorisasi berdasarkan dari syaratnya, di mana dibedakan dengan A-nya sama dengan 1 dan dengan A tidak sama dengan 1. Untuk yang bagian pertama kita akan mempelajari jika A-nya sama dengan 1, dan untuk pertemuan kali ini kita sampai sini saja dulu ya. Untuk yang A sama dengan 1. Perhatikan langkah-langkah mencarinya. Jadi yang pertama, jika kita misalkan dua bilangan itu adalah P dan Q, jadi jika P ditambah Q maka hasilnya adalah B atau koefisien dari X. Sementara jika kedua bilangan itu dikali maka dia akan mendapatkan hasil yang C. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, Ibu kasih contoh untuk bentuk yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 1. Nah, Ibu kasih contoh langsung ya, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, tadi sesuai langkah-langkah yang ada di PowerPoint-nya, bahwa yang pertama langkahnya adalah kita pikirkan P ditambah Q hasilnya adalah B. Sementara P dikali Q hasilnya adalah C. Nah, ini itu adalah nilai B, sementara yang ini adalah nilai C. Ini A. Tidak dipakai untuk yang A sama dengan 1. Jadi fokus kita adalah di nilai B dan juga nilai C. Sekarang kita rubah menjadi berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah nilai B atau 5. Lalu angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya adalah 6. Dan kedua angka yang ada di atas ini dan sini itu harus sama dengan yang di bawahnya. Nah, kita pikirkan dua angka yang dijumlah dapat 5 dan dua angka yang dikali dapat 6 itu adalah angka 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi 2 tambah 3 itu 5 dan 2 kali 3 itu 6. Maka ini kita langsung rubah ke X plus P dan X plus Q sama dengan 0. Jadi di sini kita ganti P-nya adalah 2 sama dengan 0, atau X ditambah Q-nya adalah 3 sama dengan 0. Jadi X1-nya sama dengan, jika di sini positif, maka hasilnya menjadi negatif. Kalau di sini negatif, maka hasilnya menjadi positif. Itu tolong diingat terus ya. Lalu X2-nya sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu adalah negatif 2 dan negatif 3. Ini. Jadi untuk yang A sama dengan 1, contohnya seperti ini, dan ini berhubungan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu, yang Ibu suruh kalian bikin segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Sekarang baru Ibu jelaskan kenapa sih kemarin Ibu suruh kalian gambar segitiga, kenapa lingkaran, dan juga kenapa persegi panjang. Jadi seperti yang Ibu udah titipin pesan ke salah satu perwakilan kelompok, bahwa di segitiga ini itu adalah hasil penjumlahan. Lalu yang lingkaran ini adalah hasil perkalian. Sama seperti yang tadi. Yang tadi kita bermain dengan huruf P dan Q, dimana kalau dijumlah itu ditaruh di sini, artinya segitiga ini adalah nilai B dari bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi yang di segitiga ini adalah B-nya,
dan yang di lingkarannya itu adalah nilai C. Oke, dan ini itu adalah P dan Q-nya. Ya. Nah, Ibu kasih contoh apa yang harus kalian lakukan kali ini. Jadi misalkan B-nya Ibu nulis di sini 8. Lalu di sini 15. Jadi berapa tambah berapa dapat 8 tapi dikali dapat 15, yaitu Ibu ngambil contoh 3 dan 5. Maka P-nya 3, Q-nya adalah 5. Nah, ini tugas yang pertamanya adalah silahkan rubah ke bentuk persamaan. Jadi ini akan berubah ke bentuk persamaan jadi X kuadrat ditambah B-nya kita ganti 8, 8X ditambah C-nya diganti 15. 15 sama dengan 0. Oke? Ini tugasnya yang pertama, yaitu dirubah ke bentuk persamaan kuadrat. Oke? Lalu yang kedua, kita cari X1 dan X2-nya. Gampang, karena kita sudah nemukan di sini angkanya. Jadi, X1-nya itu adalah negatif 3 dan X2-nya sama dengan negatif 5. Jadi lawan dari 3 dan 5. Karena ini positif, positif berubah menjadi negatif dan negatif. Gitu. Oke. Minggu lalu Ibu sempat bilang kalau kita akan bermain. Nah, disinilah letak permainannya. Jadi, kalau yang tadi Ibu contohin, itu kan gimana caranya kita akan mengerjakan permainan ini. Tapi, sejujurnya, permainannya adalah di sini nih. Jadi kan kalian udah bikin soal 5 tuh masing-masing ya kan. Satu anak bikin 5. Dimana Ibu titip pesan bahwa persegi panjangnya jangan diisi dulu. Kenapa? Karena yang akan mengisi persegi panjang itu adalah teman kalian. Teman kalian yang mana? Jadi kita akan bermain distribusi soal. Artinya misalkan kamu nomor urut 4. Nih ya, misalkan kamu nomor urut 4. Nah, kamu harus memberikan soalmu kepada si nomor absen setelahmu, yaitu nomor absen 5. Jadi, nomor absen 5 akan mengerjakan soal dari nomor absen 4. Nah, nomor absen 4 yang tadi yang pertama itu, dia akan mendapatkan soal dari nomor absen 3. Jadi, kalian saling memberikan nomor absen kepada nomor absen saling memberikan soal kepada nomor absen setelah kalian. Lalu, kalian akan menerima soal dari nomor absen sebelum kalian. Nah, gimana kalau dia nomor absen terakhir? Dia itu harus ngasih ke siapa? Jadi nomor absen terakhir dia akan memberikan kepada nomor absen pertama. Jadi nomor absen pertama akan mendapatkan soal dari si nomor absen terakhir. Jadi kalian akan oper-oper soal kalian. Makanya Ibu titip pesan minggu lalu, si persegi panjangnya itu jangan diisi. Karena yang akan mengisi dan menebak itu semua adalah teman kalian. Oke? Jadi untuk game kali ini, yang pertama adalah silahkan kalian mengisi yang ada di persegi panjang, angkanya apa? Si angka misterius itu, si P dan Q-nya itu berapa? Lalu yang kedua, kalian tadi sempat Ibu sudah ajarkan bagaimana cara merubahnya ke bentuk persamaan umum. Silahkan dirubah ke bentuk persamaan umumnya. Lalu yang ketiga, dicari X1 dan X2-nya dari soal yang kalian dapatkan dari teman kalian. Lalu silahkan di-upload di Google Classroom. Yang harus kalian upload juga ada 2. Yang pertama soal yang kalian bikin, yang kalian kasih ke teman kalian itu. Lalu yang kedua adalah soal yang kalian jawab. Jadi itu dibedakan. Bikin satu di kertas soal yang saya buat. Lalu di kertas lainnya atau di halaman berikutnya adalah soal yang saya jawab dari siapa. Jadi seperti itu. Nah, ini Ibu nggak harus hari ini sih dikumpulin, tapi sampai minggu depan. Dan di minggu depan itu Ibu anggap bahwa kalian insya Allah sudah bisa lanjut ke materi berikutnya di bab 2 ini. Jadi sekian aja untuk gamesnya, nggak terlalu susah juga kan ya, cuma nebak-nebak angka doang. Untuk ngecek nilai-nilainya nanti Ibu akan kabarin ke wali kelas kalian masing-masing. Siapa yang nilai-nilainya masih kosong,
sampai yang udah full, dan kemungkinan besar Ibu akan kasih keringanan buat anak-anak yang selalu tepat waktu ngerjain tugas, yang selalu semangat ngerjain tugas. Ibu akan kasih keringanan di bab ini dan bab 3. Ibu udah pikirkan apa keringanannya. Jadi Ibu akan memberikan apresiasi lah buat anak-anak yang punya motivasi dan semangat yang tinggi. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.